Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Aryan TN underscore yang berjudul Pendakian Gunung Lawu di Bulan Purnama. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Konon, bulak peperangan, dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Capu yang mengejarnya. Sehingga muncullah mitos jika orang Cepu dilarang mendaki Gunung Lawu karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu yang berisi, jika ada orang-orang dari daerah Cepu atau dari keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang, tuah sumpah Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya masih diikuti oleh orang-orang daerah Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Kembali ke cerita. Kami bangun pukul 2.45 dini hari karena rencana kami berdua akan submit ke puncak jam 3.30 pagi. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat untuk nutrisi tubuh kami sebelum submit sebentar lagi. Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisi saya berada di depan sedangkan Aksal di belakang. Udara pagi itu sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu saat itu kurang lebih 5 derajat Celcius. Kurang lebih 1 jam berjalan, kami tiba di Kupakan Menjangan. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat, kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari Kupakan Menjangan, kami tiba di sabana lagi. Dan sabana itu sangat luas. Tiba-tiba, Aksal mendengar suara langkah kaki sangat jelas di belakangnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa di sana. Aksal berjalan lagi dan terdengar lagi. Aksal menoleh lagi dan tetap tak ada siapa-siapa di belakang kami. Dan itu berlangsung lama. Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang saya pakai. Tapi setelah dia perhatikan, ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. "Ayo mas, agak cepet, di sini menakutkan," ucap Aksal. "Ada apa, Sal?" tanyaku, karena saat itu saya masih belum tahu apa yang sedang terjadi. "Gak apa-apa mas, nanti aja di bawah aku cerita," jawab Aksal. "Waduh, apalagi ini?" tanyaku dalam hati. Langkah kami percepat hingga tanpa sengaja saat saya menoleh sebelah kanan ke arah depan, terlihat samar-samar ada sosok berwarna hitam. Dari kejauhan seperti seorang bapak-bapak setengah tua. Sontak saya kaget dan bertanya dalam hati, "Apalagi itu?" Saya menoleh lagi dan masih ada. Ya Tuhan, apalagi ini? Saya istighfar berkali-kali dan tetap membaca doa. Saya selalu menunduk di sepanjang jalan. Cahaya headlamp selalu saya arahkan ke bawah. Sialnya, jalur pendakian melewati tak jauh di depan sosok hitam itu. Hingga akhirnya langkah saya tiba di depan sosok itu.
Jaraknya tidak jauh dan tidak dekat juga. Saya nggak berani melihatnya dan pandangan saya tetap di bawah. Refleks saat itu saya mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin mendaki di sini. Saya tetap berdoa dan bersolawat. Saya terus berjalan dan Aksal tetap di belakang saya. Yang entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Setelah melewati sosok itu, saya mempercepat langkah saya. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4.30. Tapi kami belum juga tiba di Pasar Dieng. Padahal target kami berdua ingin sholat subuh di Hargodalem. Sudahlah, kami berdua tetap berjalan. Akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu. Di sana banyak sekali batu berserakan. Dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di sana. Langit sudah mulai berubah warna kemerah-merahan, menandakan pagi akan segera tiba. Saat saya melihat jam sudah menunjukkan pukul 4.50 pagi. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati saya berpikir, setelah apa yang terjadi jika kami sholat di Pasar Dieng, apakah aman dari yang menunggu sini? Dengan memantapkan hati, bismillah, kami berdua berhenti tepat di dalam Pasar Dieng. Dan kami sholat subuh di sana. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tapi sangat terasa jelas di kawasan Pasar Dieng hawanya sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Kurang lebih pukul 5.30 kami tiba di Hargodalem, tempat di mana warung legendaris Mbok Iem berada. Di Hargodalem sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya pendaki dari jalur Cemoro Sewu atau Cemoro Kandang yang bermalam di sana. Saya dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di Hargodalem sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat indah. Jam 5.45 kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Hargodalem jarak sudah tidak jauh. Tapi jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Hargodalem ke puncak, banyak bunga edelweiss tumbuh dan kami sempat juga bertemu lagi dengan jalak gading di sini. Tak lama pukul 6.30, kami berdua tiba di puncak Lawu Hargodumilah. Syukur alhamdulillah terucap dari mulut saya dan Aksal. Kurang lebih 1 jam di puncak, kami berdua memutuskan turun dan sejenak singgah ke warung Mbok Iem. Banyak pendaki bilang, kalau ke Lawu belum ke Mbok Iem itu belum dianggap ke Lawu. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar ke banyak pendaki. Mungkin karena Mbok Iem adalah pelopor warung yang ada di sana. Di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. Tanpa terasa kami tidur hingga 1 jam lamanya. Selesai dari warung Mbok Iem, kami berdua turun ke tempat camp dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 1.40. Dan kami mulai berjalan turun dari pos 5. Target kami sebelum gelap harus sampai base camp. Singkat cerita, tepat azan maghrib, kami tiba di base camp tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi.
Setiba di base camp kami istirahat, bersih-bersih dan makan malam sebelum pulang ke Semarang lagi. Kurang lebih pukul 9 kami pulang dari base camp. Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini Candi Cetro ramai mas, apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa ramai sekali. Tiba-tiba Aksal terdiam, lalu ia berpikir, pantas saja selama berjalan malam di pendakian hawanya sangat berbeda. Tapi sudahlah, yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah selesai juga perjalanan kali ini, pikirku dalam hati. Belum lebih dari 1 menit dan belum ada turun 100 meter, tiba-tiba rem motor Aksal blong dan tidak berfungsi. Sontak kami berdua kaget campur takut karena memang posisi jalan masih menurun. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam serta jurang yang sangat dalam di kanan jalan. Ditambah tanpa adanya pembatas jalanan. Refleks sepatu yang kami pakai, kami gunakan untuk ikut membantu agar motor ini berhenti. Tapi tetap saja, motor tidak berhenti. Gimana ini, Sal? Tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya, pikiran kami berdua sudah sampai mana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum menikah dan Aksal belum lulus kuliah. Tapi Aksal tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba saat jalanan sepi tepat sebelum tikungan, dia putar balikan motor secepat mungkin. Namun naas, motor tidak berbelok dengan maksimal karena tertahan karir di bawahnya. Sehingga kini kami berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua. Ya Tuhanku, berilah kami keselamatan, doaku dalam hati. Dengan sekuat tenaga kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Saya langsung turun dan Aksal menepikan motornya. Kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang. Hampir saja nyawa kami berdua hilang. Nggak biasa-biasanya motorku gini mas. Motorku sudah sering kupakai muncak. Dan ini tadi kan posisinya baru aja turun. Baru aja mas. Tapi kok bisa blong? Ucap Aksal. Saya juga heran kenapa bisa. Tak lama kami siram rem depan dan belakang motor. Anehnya tidak ada tanda-tanda panas. Sudahlah. Yang penting kami berdua selamat. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan rem motor jika terjadi masalah lagi. Pukul 00.30, kami berdua tiba di Semarang di tempat kos Aksal dan kami langsung tertidur pulas. Perjalanan kami akhirnya selesai. Tapi ternyata cerita kami berdua tidak berhenti di sini. Selang beberapa hari, kejadian aneh menimpa Aksal. Aksal bercerita jika saat tidur dia ketindihan dan ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Dengan jelas ia melihat tangannya hitam dan berbulu. Saat Aksal hendak menoleh melihat apa yang ada di sampingnya, dia masih tidak bisa bergerak. Aksal ingin teriak minta tolong juga tidak bisa. Hingga akhirnya dia tertidur dengan sendirinya.
Aksal melanjutkan cerita. Saat tidur dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan banyak sosok makhluk. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang tidak dia ketahui namanya. Yang sebelumnya dia belum pernah lihat dan tidak bisa lihat. Sangat banyak sekali sampai Aksal merasa ketakutan. Kejadian itu seperti nyata adanya. Hingga akhirnya Aksal terbangun. Besoknya Aksal mencoba tanya dengan Yanto, tetangga dekat rumah Aksal yang memang paham dengan masalah seperti itu. Aksal menceritakan kejadian ketindihannya dengan apa yang dia lihat dan perjalanannya ke Gunung Lawu. Yanto mengatakan jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksal bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut dan hanya tertegun mendengar ucapan Yanto. Beberapa hari setelah pendakian, saya sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian, jaket dan tenda yang saya bawa ketika mendaki ke Gunung Lawu adalah berwarna hijau. Sementara sudah menjadi pantangan bagi para pendaki Gunung Lawu jika larangan menggunakan pakaian atau peralatan yang berwarna hijau. Saya hanya diam saat mengingat itu. Betapa beraninya saya, pikirku dalam hati. Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan jaket atau tenda berwarna hijau yang saya bawa? Allahu a'lam. Yang penting alhamdulillah kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan tetap ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!